Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini masih begitu banyak nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita, sehingga kita tetap bisa mengikuti proses pembelajaran secara daring ya di rumah masing-masing. Semoga anak usaha semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya, kita harus tetap mengikuti pembelajaran daring karena memang kondisi yang belum memungkinkan. Jadi kita harus menikmati dan menjalaninya sebaik mungkin. Jangan sampai gara-gara kita daring kita tidak dapat apa-apa gitu ya nak. Jadi diperbaikilah sistem belajarnya karena mungkin akan masih panjang waktunya yang tidak bisa kita bilang sampai kapan gitu. Jadi kita nikmati dan kita jalani sebaik mungkin. Jangan sampai kita ketinggalan. Akhirnya hari-hari kita sia-sia tanpa mendapatkan apa-apa. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Ustazah mau menjelaskan sedikit di bab 1 ini sudah banyak yang kita pelajari, yaitu masalah pangkat, kemudian masalah akar. Ya, udah banyak. Kemudian minggu depan insyaallah kita akan ujian praktek. Jadi hari ini Ustazah akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan ujian praktek kita ya nak ya. Contoh-contoh soalnya ya, yang dia istilahnya membutuhkan keterampilan ya, membutuhkan keterampilan anak-anak usaha sekalian untuk menjawab soal ini. Keterampilan apa? Keterampilan dalam memahami teori-teori yang sudah kita pelajari. Kalau kita tidak terampil, kita tidak kreatif, kemudian kita tidak mainkan apa yang sudah kita dapatkan dalam teori tersebut, maka kita tidak akan mengerti. Makanya kita perlu mengasah itu. Oke, usaha mulai ya dengan contoh soal pertama. Ambil buku catatannya nak, disiapkan semua alat tulisnya. Oke, Ustazah kasih dengan soal yang agak mudah sedikit dulu ya, pemanasan kita. 2 pangkat X sama dengan 64. Kita sudah belajar pangkat. Di sini pangkatnya apa nak? X. Bilangan pokoknya 2. Ya. Kemudian sama dengan 64. Kita ditanya berapa nilai X. Sebenarnya Ustazah pengen gitu nanya. Gimana kira-kira menurut anti sekalian cara mengerjakan soal ini? Jadi enggak Ustazah enggak dari Ustazah dulu gitu, tapi dari anak-anak Ustazah. Cuma karena jarak ya yang memisahkan kita, jadi ya apa boleh buat Ustazah arahkan saja ya, nanti coba-coba lagi, tes lagi. Ketika ditanya X ini adalah merupakan pangkatnya, maka kita buat saja nak, 2 pangkat X sama dengan 64. Kita pindahkan dulu soalnya ya. Kita buat dia supaya menjadi sama. Itu dia. Kalau basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, itu mudah. Maka tugas kita menyamakan dulu bilangan pokok tadi. 2 pangkat X tetap 2 pangkat X. 64 ini 2 pangkat berapa yang menghasilkan 64? Ayo, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 64? Kita udah belajar ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 64. Berarti 64 adalah 2 pangkat 6. Maka ini Ustazah rubah menjadi 2 pangkat 6.
Sudah? Maka kalau sudah sama, tinggal kita coret, kita pindahkan. X sama dengan 6. Gampang kan? Ubah, intinya ubah si 64 ini menjadi 2 pangkat berapa untuk menyesuaikan dengan yang di sebelahnya. Penyesuaian. Jadi kita buat dia ke 2 pangkat berapa 64. Kenapa 2 saja? Karena di sini 2. Kalau di sini 3, sesuaikan dia. 3 pangkat berapa 64. Oke? Nomor 2. Ya. Nih, 7 pangkat X sama dengan 343, maksudnya 343. Ayo, 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat berapa yang menghasilkan 343? Ayo, 7 pangkat 2. Kita mulai ya, 49. 7 pangkat 3. Kalikan aja 49 dengan 7. 7 dikali 9, 63. 3, simpan 6 ya. Simpan 6. Tadi 7 ya. 7 kali 4, 28. 28 ditambah 6, 34. Berarti 7 pangkat 3. 343 sama dengan 7 pangkat 3. Sudah sama basisnya, coret. Maka X sama dengan 3. Jadi kita harus terampil untuk memikirkan, oh berapa ya yang sesuai dengan sebelahnya gitu. 7 pangkat berapa. Oke, satu lagi untuk bentuk seperti ini. Sepuluh pangkat X sama dengan 10.000. 10 pangkat X sama dengan 10.000. 10 pangkat X sama dengan, ayo, 10 pangkat 2, 100. 10 pangkat 3, 1000. 10 pangkat 4, 10.000. Berarti di sini 10 pangkat 4. Coret. Maka X sama dengan 4. Oke ya. Inilah salah satu bentuk soal yang berhubungan dengan pangkat. Yang mungkin bentuk seperti inilah nanti yang akan Ustazah keluarkan. Bentuk pertama seperti inilah yang akan Ustazah keluarkan dalam soal ujian praktek ya. Ujian praktek minggu depan. Oke, jadi nanti kita prakteknya itu adalah keterampilan dalam mengerjakan soal. Bagaimana nanti caranya kita ujian praktek? Nanti Ustazah yang mengarahkan minggu depan. Tapi pelajari bentuk-bentuk yang sudah Ustazah kasih ini ya. Bentuk seperti ini. Oke. Coba, Ustazah kan sudah ngerjakan 3 soal ya. Ustazah udah ngerjakan 3 soal. Ustazah kasih 1. Boleh ya, Ustazah kasih 1. 5 pangkat X sama dengan 625. X sama dengan coba kerjakan di buku latihan. Ya, di buku latihan kerjakan nomor 1 ini. Sekarang juga bisa ya, sudah mulai mengerjakannya. Ya, tapi nanti soal jawaban dari soal ini nggak usah dikumpul, nggak usah difotokan, tulis saja di buku latihan, tulis saja. Jadi ini nggak harus dikirimkan pada hari ini juga atau seminggu, nggak. Ini tulis saja. Ustazah hanya menyuruh menulis. Ya, jadi untuk minggu ini kita minggu tenang, bahasa Ustazah minggu tenang. Jadi tidak ada kirim-kirim latihan atau tugas. Karena kita mau ujian praktek minggu depan. Jadi kita banyak berlatih saja. Sudah bentuk seperti ini ya. Ini tulis. Sekarang bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya Ustazah kasih
soal cerita dulu ya. Oh, nggak usah soal cerita. Satu lagi ya untuk yang bentuk seperti ini. Tadi contohnya 1, 2, 3, berarti sekarang contoh yang keempat ya nak. Contoh yang keempat, 3 pangkat X, X sama dengan 81. Nah ini soalnya. Dalam pangkat, dalam sifat pangkat, kalau dia kurung dia apakan nak? Iya bagus, dikalikan 3 X kali X, X kuadrat ya. X kali X, X kuadrat sama dengan 81. Karena di sini basisnya 3, kita ubah si 81 menjadi 3 pangkat berapa? Tadi kalau 3 pangkat 2 kan 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81. 27 kali 3 kan 81. Berarti di sini 3 pangkat 4. Coret. Ini X kuadrat ya. X kuadrat sama dengan 4. Lawan dari pangkat Ustazah bilang adalah akar. Maka kita akarkan ya, kita akarkan untuk menjadikan dia menjadi X, kita akarkan saja ininya, hilang pangkatnya. Jadi lawan dari pangkat adalah akar. Dah. Ini kita akarkan, hilang dia pangkatnya. 4 juga kita akarkan. Jadi ini istilahnya sama-sama diakarkan. Diakarkan, hilang pangkatnya, diakarkan jadi akar 4. Maka X sama dengan akar 4 berapa nak? 2 ya. Kalau kita hitung akar 4 itu 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tetapi karena ini adalah kita bicara kuadrat ya, maka nanti jawabannya ada 2 kalau dia bentuk akar. Plus minus 2. Artinya X itu untuk yang pertama positif 2, untuk yang kedua minus 2. Jadi ini sekalian saja perkenalkan, karena nanti kita akan belajar yang namanya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu berarti persamaan yang mempunyai pangkat 2. Pangkat 2. Maka dia kalau akar, bentuk akar itu nanti hasilnya ada plus minus. Artinya satu berangka positif, satu lagi berangka negatif. Jadi X-nya itu ada 2, X1 dan X2. Karena yang satu positif, maka X2-nya negatif. Ya. Oke, coba ditulis ya nak. Jadi ini karena dia perkalian, bentuknya dikurung, maka dia kita kalikan jadi X kuadrat. Ini kita rubah 3 pangkat 4, coret 3-nya jadi X kuadrat sama dengan 4. Maka ini kita akarkan, maka jadilah dia plus minus 2. Artinya X1-nya 1 positif, X2-nya yang satu lagi negatif. Oke, sudah ya. Oke, inilah kira-kira bentuk-bentuk yang bakal nanti Ustazah keluarkan di ujian praktek. Jadi dicatat yang rapi sambil dipahami. Tadi contoh keempat, sekarang contoh kelima. Diketahui ya, saya tulis dulu soalnya. 750 ditambah 27 500 sama dengan
3 pangkat B. B sama dengan perhatikan, ini udah saja tulis soalnya. Diketahui 3 pangkat 1500 ya ditambah 9 pangkat 750 dah ditambah 27 pangkat 500 dah, kemudian sama dengan 3B. Maka nilai B itu berapa? Nah, itu pertanyaannya. Oke, tinggi pangkatnya ya, tinggi pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya tinggi sebenarnya nggak menjadi masalah. Itulah tujuan mempelajari sifat bentuk pangkat tadi. Walaupun tinggi kita gampang menghitungnya karena kita sudah tahu bagaimana cara-caranya atau sifat-sifatnya. Oke, saja tulis lagi soalnya biar kita kerjakan. Oke, kita lihat dari sini nak, soal ini angka yang terkecil yang merupakan bilangan pokoknya atau basisnya itu berapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Berapa nak? Iya, 3 yang paling kecil. Maka yang kita rubah adalah yang besar. Ya, yang kecil nggak bisa lagi kita kecilkan karena dia sudah kecil. Maka ini kan 3 sudah kecil bilangan pokoknya, biarkan dia. Kemudian dalam pangkat tadi kan kita bercerita yang bisa dikalikan kalau kurung, yang bisa dikurangkan pangkatnya kalau bagi, yang bisa ditambahkan pangkatnya kalau kali, itu yang mempunyai bilangan pokok atau basis yang sama. 3927 kan basisnya atau bilangan pokoknya tidak sama. Maka ketika kita mau mengerjakannya, kita harus menyamakannya menjadi bilangan pokok yang sama. Maka 9 kita rubah menjadi 3 pangkat berapa? Bagus, 3 pangkat 2. Nah, ini ya, berapa? 750. 9 ini kan kita rubah nak jadi 3 pangkat 2. Dah, pangkatnya tetap 750. 27, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Di sini 500 sama dengan 3B. Sama dengan 3B. Dah. Saja ulangi. Gampang ini nak. Fokus ya. Fokus. Tinggalkan dulu kesibukan-kesibukannya yang lain ya. Jangan sambil melihat video pembelajaran sambil misalnya mengerjakan yang lain. Coba, kalau matematika memang harus fokus. Sebenarnya pelajaran yang lain juga harus fokus. Tapi kalau matematika harus lebih fokus. Biar dapat, kalau hanya sekedar sekilas-sekilas gitu susah ya. Ayo ini. Ayo, bisa? Dari mana 3 pangkat 2? Dari ya 9. Dari mana 27? Dari mana 27? Dari mana 3 pangkat 3? 27. Pangkatnya tetap, pangkatnya jangan dirubah-rubah. Yang dirubah itu bilangan pokoknya. Dah? Sama kan? Ini tadi udah 9 jadi ini udah, ini tetap. Dah, baru kita lanjutkan. Kalau ini pangkatnya diapakan? Bagus, dikali. Berapa 2 kali 750? 1500. Ayo. Baru ini 3, ini pangkatnya diapakan? Dikalikan. 3 kali 500 berapa? 1500. Iya, sama dengan 3B. Perhatikan lagi. Dari mana 1500? Dari 2 kali 750. Dari mana 1500 di sini? Dari 3 kali 500. Bagus. Dah, bisa kita lanjut? Lanjut ya.
Oke. 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500. Saja cerita kemari. Lihat ke bawah sini. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3, gitu kan nak? Dah. Baru kita perhatikan ya. Jadi perkalian itu bisa juga dia penjumlahan yang berulang ya. Perkalian itu bisa penjumlahan yang berulang. Misalnya gini, ini tadi masalah pangkat ya. Misalnya kita buat 3 kali 2. 3 kali 2 itu berarti duanya sebanyak 3 kali. Berarti 2 tambah 2 tambah 2. Makanya dia sama-sama 6. Ayo misalnya lagi 5 kali 2. Berarti penjumlahan berulang 2 sebanyak 5 kali. 2 tambah 2 tambah 2, inilah sebanyak 5 kali. Jadi 10. Dah. Sekarang kita punya seperti ini nak. Ini dia. Kenapa Ustazah uraikan ini? Sama enggak ini sama yang di atas? Sama, karena dia sama-sama penjumlahan yang berulang. Kalau dia tadi 2 5 kali jadi 5 kali 2. Kalau ini jadi berapa? Jadi kali yuk kita buat. Ini 1 2 3 4 5. Karena ada 5 duanya jadi 5 di sini. Kita hitung 1 2 3. Berarti ada 3. Dah. Ini dia karena 5 angkanya 2 jadi 5 kali 2. Ini berarti angkanya ini 3 pangkat 1500. Berarti ini nak sama dengan ini. Makanya ini Ustazah rubah jadi 3 kali 3 pangkat 1500 ya, karena dia ada 3 kali. 3 kali apa? 3 kali 3 pangkat 1500 sama dengan ini ya, pindah ya, maksudnya bukan pindah ya, Ustazah agak dekatkan kemari. Dah baru kita perhatikan perkalian bentuk pangkat. Perkalian bentuk pangkat, bilangan pokoknya sama. Kalau perkalian pangkatnya diapai? Ditambah. Kalau ditambah ini sebenarnya pangkat berapa nak? Di sini ada pangkat pangkat 1, cuma nggak pernah ditulis. Jadi ini kita tambahkan pangkatnya sesuai dengan sifat, yaitu 1 tambah 1500 sama dengan 3 pangkat B. Baru 3 1 tambah 1500 1501, ya kan? 1501 sama dengan 3 pangkat B. Sudah sama seperti yang tadi, soal-soal yang tadi, yang 1 2 3 4 tadi kan bentuknya seperti ini. Maka kita dapat 1501 B. Berarti, atau kita balik juga boleh, B sama dengan 1501. Gampang kan? Dari sini tadi ya, ini udah paham kita dari sini. Ini kita kalikan, udah paham juga. Baru ini kita buat dia jadi bentuk penjumlahan, ini jadi bentuk perkalian. Karena ada 3 buah berarti 3 kali angkanya, 3 pangkat 1500. Kalau ini ikuti aja terus, tulis terus. Baru perkalian, maka pangkatnya tambahkan jadi 1501. Maka sudah sama bilangan pokoknya, coret saja, tinggallah B-nya. Pangkatnya ini jadi 1501. B-nya kan pangkat tadi, letakkan aja di bawah. 1500 kan juga tadi pangkat, letakkan saja di bawah, gitu ya.
Oke, inilah nanti kira-kira bentuk soal yang kedua ya, yang Ustazah kasih. Sebelumnya juga sudah ada kalau nggak salah bentuk seperti ini. Cuma kita perjelas lagi ya, biar lebih lancar. Nanti ulangannya, prakteknya seperti inilah kira-kira soalnya ya, untuk yang nomor 2. Tadi yang nomor 1 bentuknya kayak yang tadi, yang nomor 2 bentuknya seperti ini. Coba dicatat. Ya, harus saja cari soal-soal yang kira-kira mirip dengan ini. Oke, sudah bisa ya nak ya. Diulang-ulang lah. Kalau sekali aja mungkin ada yang sudah dapat, ada yang belum. Kalau nggak dapat sekali, ulang 2 kali. Nggak dapat 2 kali, ulang 3 kali. Nggak dapat 3 kali, ulang 4 kali, gitu kan? Sampai berhasil. Tadi soal latihan 1 ya, sekarang yang kedua. Ini ya soalnya ya, dicatat 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 sama dengan 2 pangkat Y. Oke, ini dia. Oh, gampang ini. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sudah sama. Nah, ini jadi kalau nomor 5 yang Ustazah kasih, ini kan nomor 5 yang Ustazah kasih ya. Dia udah sampai sini, soal nomor yang 2 tadi udah sampai sini dia. Sudah separuh jalan. Jadi, anak Ustazah tinggal ikuti dari sini kemari. Nah, kalau ini kan tadi kita samakan dulu bilangan pokoknya kan. Jadi kalau yang soal Ustazah kasih ini sangat gampang, sudah sama dia bilangan pokoknya. Istilahnya sudah separuh jalan ini. Tinggal meneruskan saja. Coba ya, ini nomor 2 maksudnya. Oke, perhatikan ini. Jadi udah ada 2 latihan, nomor 1 dan nomor 2 kerjakan di buku latihan. Contoh-contohnya dicatat nak, yang rapi sambil dipahami. Ustazah kasih nanti nilai ulangan prakteknya itu dari soal yang seperti ini, yang sudah kita bahas hari ini. Ingat ya, yang kita bahas hari ini. Jadi jangan nanti ada yang bilang soalnya belum dipelajari Ustazah. Nah, jangan ya. Nanti Ustazah rubah sedikit aja belum dipelajari katanya. Padahal sudah. Oke, diperhatikan ya. Nomor 1 dan nomor 2. Perlukah dikumpul? Tidak. Enggak usah dikumpul. Dikerjakan masing-masing. Oke. Semoga anak-anak Ustazah sekalian kelas 9A 9B setelah ulangan praktek kan nanti kita ada namanya ulangan penilaian tengah semester 1. Jadi itu nanti Ustazah kasih juga ada soal ya, soal masih yang berhubungan dengan bab pertama ya. Bab apa? Bab bilangan, pangkat dan akar. Kita kuatkan aja dulu di 1 bab ini. Nanti kalau nilai ulangannya bagus-bagus semua, oh berarti sudah bisa kita lanjutkan ke bab berikutnya. Jadi kita pelan-pelan saja, tetapi pelan-pelan kita adalah pasti, artinya dapat ya, walaupun sedikit tapi anak Ustazah dapat paham. Oh, kalau pangkat seperti ini, kalau akar seperti ini. Untuk ujian praktek tadi sudah. Nanti kalau untuk kisi-kisi ulangan tengah semester, penilaian tengah semester itu nanti ya nak Ustazah kasih.
tapi tidak jauh dari bentuk-bentuk yang seperti ini juga. Makanya Ustazah bilang catat sambil dipahami. Sudah ya nak? Hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak Ustazah tetap semangat ya. Jadi ada beberapa ya mengatakan bahwasanya daring ini membuat semangat, tapi bukan semangat belajar nak, semangat untuk tidur. Jangan ya, anak-anak Ustazah jangan seperti itu ya, jangan gara-gara daring kebanyakan tidur, jangan. Jadi tetap harus hari-harinya berkualitas sama seperti sekolah. Jangan mau nak ketinggalan, jangan mau nak kita jadi orang yang bodoh, nanti kita bisa dibodoh-bodohi. Jadi harus belajar walaupun di rumah ya. Jadi belajar bukan harus di sekolah, di rumah pun bisa. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.